dalam kesempatan kali ini aku bakalan sharing ke kalian gimana sih menjadi base speaker di LDBI pada tahun 2019. Jadi aku bakalan meng-share gitu pengalaman aku pribadi, gimana sih tipsnya, bagaimana sih pengalamannya, bagaimana keseruan, bagaimana caranya untuk bisa menjadi base speaker di LDBI. Nah, LDBI ini buat teman-teman yang baru dengar, itu singkatan dari Lomba Debat Bahasa Indonesia. Jadi lomba debat ini diselenggarakan oleh pemerintahan provinsi sampai tingkat nasional, kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional. Jadi LDBI ini adalah pengalaman aku. LDBI ini adalah lomba debat yang paling susah, paling prosedurnya itu tertata, paling ramai juga, dan paling banyak memberikan pengalaman, melatih aku untuk menjadi lebih baik lagi, kayak gitu. Nah, terus gimana sih tipsnya biar bisa menjadi base speaker di LDBI? Nah, kalau aku tipsnya itu pertama, aku selalu latihan, tiap hari aku latihan, mau menang mau enggak aku latihan, mau kepilih atau enggak aku tetap latihan. Dan yang kedua, aku selalu berdoa agar dimudahkan dan selalu diberikan yang terbaik. Yang ketiga, aku selalu berusaha menampilkan yang terbaik dan memahami kayak mosi-mosi terbaru, aku suka mempelajari gitu. Terus, gimana sih cara kita untuk berlatihnya? Kebetulan pada saat aku mengikuti LDBI, aku berada di pembicara posisi pertama. Aku mendalami bagaimana sih fungsi dari pembicara pertama ini, gimana sih aku untuk bisa menyatu dengan posisi aku. Aku latihan kayak mengolah vokal aku, karena aku biasanya kalau bicara itu pakai suara tenggorokan, jadi kedengarannya itu agak melengking, agak cempreng, serak, terus batuk lagi kalau pakai suara tenggorokan. Nah, setiap hari aku belajar untuk bisa menghasilkan suara perut. Jadi suara perut yang aku hasilkan ini adalah hasil latihan aku. Kalau ini sih suara tenggorokannya yang aku pakai kayak gini gitu. Kalau suara perut beda. Suara perut tuh kayak lebih berwibawa lagi. Karena aku sebelum lomba aku tuh belajar dari YouTube, Mario Teguh, gimana sih cara kita berbicara agar orang itu tertarik sama kita. Karena yang kita butuhkan adalah chemistry sama juri gitu, agar juri itu yakin sama aku, yakin sama kita, dan memberikan nilai plus kepada kita. Pertamanya kan kita harus bisa mengikat juri. Nah, langkah awalnya aku mengikat juri dengan postur tubuh aku, seperti saat postur tubuh berbicara, mimik wajah, erjumen, dan struktur penyampaian. Nah, suara perut itu seperti ini contohnya. E, B, C. Nah, itu kayak suara perut. Kalau misalkan suara tenggorokan A, B, C, kan gak enak ya, kadang-kadangnya beda banget kan. Nah, jadi saat debat itu yang teman-teman butuhkan itu adalah suara perut kalian. Gimana cara menghasilkan suara perut? Karena gak setiap orang punya suara perut secara instan. Aku pun memiliki suara perut untuk debat itu dari hasil latihan tiap hari. Aku push up, aku kayak dorong-dorong tembok, dan aku teriak keras-kerasnya, dan teriakan itulah dari tenaga aku, kekuatan paling dalam itu hasil dari suara perut. Nah, aku mengingat-ingat suara perut aku kayak gini suaranya, dan aku terus mencobanya. Latihan di cermin, aku sering berbicara di cermin, kayak aku ngapalin suatu mosi dan aku berada di posisi pertama. Aku latihan speaking, aku latihan mencapai argumennya, aku latihan kayak menyusun struktur aku berbicara menjadi pembicara pertama itu harus seperti apa dan apa saja yang harus disampaikan. Nah, kayak gitu. Terus selain itu juga aku latihan untuk gestur dan mimik, karena kita ini ingin menarik juri untuk memberikan poin lebih kepada kita, untuk menarik perhatian juri lah istilahnya. Jadi langkah awalnya adalah aku pertama ngomong dengan suara perut. Yang kedua adalah aku berbicara dengan gaya, dengan gestur mimik ya. Jadi kita sambil meyakinkan juri, tatap mata juri saat kita ngangguk dan dia juga ikut ngangguk. Nah, otomatis itu artinya si juri itu udah terpikat sama kita. Itu sih cirinya. Nah, terus pas bicara itu kita harus tegak dan kita mengeluarkan argumennya, mengeluarkan pidatonya itu dengan lugas, lancar, dengan kosakata yang jelas dan suara yang berwibawa dengan menggunakan suara perut dengan gestur tubuh.
yang sopan dan yang baik dan meyakinkan juri juga. Jadi nggak terlalu lebay, nggak terlalu berlebihan juga, tapi bisa meyakinkan juri, itu sih. Nah itu yang aku latih. Terus isi, karena yang terpenting adalah selain yang aspek tadi itu dari luar, nah internalnya itu adalah isinya, bobotnya gitu. Kita harus punya solusi, kita harus memahami emosi, kita juga harus punya solusi yang unik, bisa memberikan contoh masalah. Nanti bakal aku bahas gimana sih menjadi pembicara pertama, kedua, dan ketiga yang benar dan baik gitu, sesuai strukturnya dan bisa meyakinkan juri. Nah, yang kedua, aku berdoa. Aku setiap lomba pertandingan debat itu aku selalu punya wudhu. Aku selalu berwudhu, istilahnya aku selalu berusaha untuk mensucikan diri sebelum tampil gitu. Jadi aku kayak berwudhu, aku selalu punya wudhu gitu. Jadi itu tipsnya kalau menurut aku. Kalau kita ingin menang, pengalaman aku selain di LDBI untuk menjadi best speaker gitu, aku selalu punya wudhu untuk sebelum pertandingan itu. Aku selalu menjaga wudhu. Kalau batal, aku izin ke air dulu sebentar, aku wudhu gitu. Jadi istilahnya kalian berdoa sebelum dan sesudah pertandingan, dan yang terakhir kalian harus punya wudhu, menjaga wudhu. Dan yang ketiga tadi adalah menampilkan yang terbaik. Nah, dalam kondisi apapun kalian harus menampilkan yang terbaik se-ekstra kalian, berusaha sekemampuan kalian, dan jangan pernah menyerah. Harus percaya diri kalau kalian itu yang terbaik dari yang terbaik. Nah, setelah terpilih menjadi best speaker, itu diambil 10 besar best speaker dari setiap kabupaten kota terbaik seprovinsi. Aku waktu itu pesertanya hampir 80 orang dan dipilih 10 orang, lumayan kan. Nah, yang aku rasain itu saat karantina, itu bener-bener sepi banget, gak ada waktu buat main. Mungkin ada tapi udah beres gitu di waktu-waktu terakhir. Tapi pas 3 hari 2 malam kalau nggak salah karantinanya itu tuh kayak bener-bener fokus kita untuk latihan dan mencari yang terbaik. Nah, dari 10 ini diambil 3 untuk ke tingkat nasional. Jadi LDBI ini adalah pengalaman debat aku yang terbaik, yang memberikan ilmu sangat banyak, karena kita selain dilatih mental, juga dilatih fisikisnya. Fisikku juga harus kuat, karena dari jam 8 itu debat sampai jam 11 malam. Capek banget kan? Dan kalian juga bakal nemuin macam-macam gaya debat. Aku tipe gaya debatnya debat yang lugas gitu ya. Debat yang lugas, yang tegas, itu tipe gaya aku. Tapi aku juga nemuin lawan yang kayak mendongeng debatnya itu, kayak yang puitis. Terus ada juga kayak majasnya bener-bener luar biasa, kosakatanya, perangkaian katanya, waduh hebat banget. Ada juga yang filosofi ya. Terus ada juga yang biasa aja tapi isinya berbobot, ada. Dan itu tergantung selera juri. Intinya, kalau kita ingin jadi best speaker, tempati posisi yang kita inginkan sepenuh hati, dan juga rayulah juri untuk tertarik sama kita. gitu sih intinya. Dan saat di karantina itu, ya tadi udah aku ceritain sedikit kan gimana karantina dari best speaker ini. Kebetulan LDBI ini nyatu sama karantina NSDC, National ya debate competition Inggris gitu lah pokoknya gitu. Kalau LDBI itu cuma sampai tingkat nasional, kalau Inggris itu sampai tingkat internasional. Jadi terus berusaha aja deh, pokoknya itu sih tipsnya dari aku bagaimana untuk menjadi best speaker. Semoga bermanfaat ya.